Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Ya, kembali lagi dengan Pak Puja untuk mengajar matematika kepada kalian semua. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kalian selalu menjaga kebersihan diri kalian, mulai dari sering mencuci tangan, dan bila sedang keluar rumah wajib menggunakan masker. Patuhilah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk kita bisa melawan virus corona, dan semoga kalian cepat kembali ke sekolah ya. Oke, baiknya kalian bersiap-siap karena materi kita akan segera dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin kalian menyiapkan buku dan alat tulis terlebih dahulu karena kita akan belajar materi pecahan. Apakah kalian masih ingat pecahan? Ya, pecahan adalah bilangan yang disajikan dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Tentunya kalian sudah tahu materi ini karena materi ini pernah diajarkan dulu sewaktu kalian SD. Contoh pecahan misalnya 5/7, 7/9, 1/2, dan masih banyak yang lainnya. Ya, kalau kita menuliskan contohnya yaitu tadi 1/2, maka pembilangnya adalah 1, penyebutnya 2. Oke, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang harus kalian pahami. Pertama adalah pecahan biasa. Ya. Contoh 1/2, 2/3, 5/7, dan lain-lain. Yang kedua adalah pecahan campuran. Yaitu pecahan yang terdapat bilangan dan pecahan biasa. Contohnya 4/9, 3, 5/7, dan lain-lain. Oke. Lalu ada bentuk lainnya yaitu bilangan desimal dan bentuk persen. Seperti apa bilangan desimal? Ya, contohnya kalau bilangan desimal yaitu 0,3, 2,5, dan lain-lain. Kalau persen ya tentu kalian tahu lah ya persen itu seperti apa. Persen contohnya 5%, 17%, 10%, dan lain-lain. Oke, sampai sini paham tentang jenis-jenis bilangan? Jenis-jenis pecahan. Ya, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dapat disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebut tersebut. Apa itu FPB? Masih ingatkah kalian dengan FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya.
Oke, mudahnya kita buat sebuah contoh. Sederhanakan pecahan misalnya 36 per 45. Ya. Kita ingat FEB dari 36 dan 45 adalah 3. Jadi 36 per 45 kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 per 3, yaitu 12 per 15. Ya, 12 per 15 masih bisa disederhanakan kembali, yaitu dibagi 3 lagi. Maka menjadi 4 per 5. Ya, inilah hasil dari penyederhanaan bentuk pecahan. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Berikutnya kita akan memasuki materi membandingkan dua pecahan. Ya, apa itu membandingkan dua pecahan? Membandingkan dua pecahan adalah kita mencari hubungan antara dua pecahan tersebut dengan cara mencari KPK dari kedua penyebutnya. Mudahnya akan Bapak contohkan, yaitu berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Sekali lagi, berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan untuk pecahan 3 per 5 titik 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 1 per 4. Ya, penyelesaiannya kita lihat penyebutnya. 3 per 5 penyebutnya 5, 1 per 4 penyebutnya 4. Maka kita cari KPK 4 dan 5, yaitu 20. Dari mana Pak 20? Ya, kita bikin barisan bilangan kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 5, 10, 15, 20. Nah, ada yang sama yaitu 20. Maka KPK 4 dan 5 yaitu 20. Ya, sehingga pecahan 3 per 5 kita ubah menjadi 20 dibagi 5 kali 3 untuk pembilangnya. Jadi 20 bagi 5 4. 4 kali 3 12 per 20. Ya. 1 per 4 diubah menjadi 20 dibagi 4 kali 1 untuk pembilangnya. Jadi pembilangnya 20 bagi 4 5 kali 1 5 per 20. Nah, untuk mencari tanda lebih besar, kurang dari, atau sama dengan, lihatlah nilai pembilangnya. Ya, di sini pembilangnya 12 dan 5, maka 12 lebih besar dari 5. Maka jawabannya adalah tandanya lebih besar. Kurang lebihnya seperti itu pengerjaannya. Semoga bisa kalian pahami. Dan setelah kalian pahami, nanti kita break sebentar untuk memasuki materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu operasi pada bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan
adalah kita tambahkan pembilangnya dari pecahan tersebut apabila penyebutnya sama, atau kalau berbeda harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, 1/5 tambah 2/5 sama dengan, ya kita tambahkan pembilang dengan pembilang, yaitu 1 tambah 2 dengan syarat penyebutnya sudah sama. Di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Maka kita jumlahkan pembilangnya, 1 tambah 2, 3/5. Ya, penyebutnya tidak perlu ditambahkan. Sekali lagi, penyebutnya tidak perlu ditambahkan. Contoh kedua, misalkan 1/8 tambah 3/8, maka menjadi, Bapak kasih hitungan, kalian jawab 1, 2, 3, yaitu jawabannya 4/8. Ya, 4/8 bisa disederhanakan dengan cara dibagi 4/4. Hasilnya menjadi 1/2. Ya, begitu. Kalau bisa sederhanakan, sederhanakan. Berikutnya kita buat contoh yang ketiga dengan penyebut yang berbeda, yaitu misalkan 1/2 ditambah 2/3. Cara penyelesaiannya apakah sama dengan di atas? Tentu saja tidak. Pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya 2 dan 3. Untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK antara 2 dan 3, yaitu 6. Dari mana 6? Ya, tadi Bapak sudah ajarkan. Kita cari pola bilangannya. Kalau 2 kelipatannya 2, 4, 6, 8. Kalau 3 urutannya 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Yang sama adalah 6, maka penyebutnya kita jadikan 6. Selanjutnya kita cari nilai pembilang dari masing-masing pecahan, yaitu 6 dibagi 2, 3 kalikan 1. Ya, sekali lagi 6 bagi 2, 3 kali 1 tetap 3. Sebelahnya 6 bagi 3 kali 2. Berarti 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, 7/6. Oke. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah ke pecahan campuran. Caranya, kita bagi 7 bagi 6. Berarti 6 kali 1. 6 kurangi 7 kurang 6, 1. Maka ini sebagai pembilang, ini sebagai angka depan, 6 yang ini sebagai penyebut. Maka hasilnya bisa ditulis angka depannya dulu 1, berikutnya pembilang 1, lalu penyebut 6. Jadi jawabannya adalah 1/6. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, untuk penjumlahan. Berikutnya kita masuk ke pengurangan. Ya, pengurangan juga sama dengan penjumlahan, yaitu yang dikurangi hanya pembilangnya saja. Dengan catatan penyebutnya sudah sama, atau kalau berbeda harus disamakan. Contoh, 5/6 dikurangi 1/6, maka menjadi 4/6. Lihat dulu apakah bisa disederhanakan. Jika bisa, maka sederhanakan, dibagi 2, yaitu 2/3 jawabannya. Ya, kalau kurang jelas silahkan kalian ulangi lagi biar lebih jelas lagi. Contoh yang kedua, kalau penyebutnya tidak sama, maka misalkan 3/4 dikurang
1/3. Ya, penyebutnya 4 dan 3. Maka carilah KPK antara 4 dan 3, yaitu 12. Kemudian kita cari pembilangnya. 12 bagi 4, 3 kali 3. Sekali lagi 12 bagi 4, 3 kali 3, yaitu 9. Berikutnya 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. 9 kurang 4, 5/12. Ya, itulah cara pengurangan. Oke. Kalau bisa dicatat terlebih dahulu atau di screenshot biar kalian bisa belajar kapanpun. Ya, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, untuk materi yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Ya, perkalian pecahan ya seperti pada umumnya perkalian biasa. Dalam pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Contoh, 5/6 kali 3/4. Berarti 5-nya kali 3, 15. 6 kali 4, 24. Seperti itu. Ya, kalau bisa sederhanakan. Kita bagi dengan angka 3/3 menjadi 5/8. Contoh yang lain. Misalkan 2/7 kali 4/3, maka akan menjadi 8/21. Ya, contoh yang lainnya. Misalkan 2/3 kali 2/5. Nah, caranya adalah kalian ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara 1 kali 3 tambah 2 untuk pembilangnya. Sekali lagi pembilangnya 1 kali 3 tambah 2. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5/3 kali 2/5. Sama dengan 5 kali 2, 10. 3 kali 5, 15. Bisa sederhanakan? Bisa. Dengan cara dibagi 5/5. Maka hasilnya adalah 2/3. Oke, itulah bagaimana cara perkalian pecahan. Perlu diingat, kalau ada pecahan dalam bentuk campuran harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, itu untuk perkalian pecahan. Next, kita ke pembagian pecahan. Sama, pembagian pecahan itu adalah kita bagi bentuk pecahannya. Ya. Namun untuk pembagian ini akan ada perlakuan yang berbeda. Contoh, 3/5 dibagi 2/3. Ya, bukan berarti 3 langsung dibagi 2, tidak. 5 dibagi 3, tidak seperti itu pengerjaannya. Namun kita ubah dulu. 3/5-nya tetap, tapi operasi pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Dan 2/3 diubah menjadi 3/2, di mana penyebutnya jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Setelah itu baru kita kali. 3 kali 3, 9. 5 kali 2, 10. Ya, kalau masih kurang jelas, Bapak contohkan satu lagi. Misalkan 4/5 dibagi 1/3. Maka 4/5-nya tidak kita ubah, pembagiannya kita jadikan
perkalian 1/3 ubah menjadi 3/1, yaitu 12/5 ya. Ini materi terakhir kita, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum mampu memahaminya, kalian ulangi terus video ini dari awal sampai terakhir atau pada bagian-bagian yang tidak kalian pahami. Setelah kalian menonton video ini, jangan lupa kerjakan tugas yang akan diberikan linknya kepada wali kelas. Akan diberikan batasan waktu sampai pukul 12 siang untuk pengerjaan tugas ya. Dan dengan berakhirnya materi ini, maka usai sudah pertemuan kita pada hari ini, jangan lupa kalian tetap rajin belajar, jauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik, kenali dirimu dan kenali orang-orang di sekitarmu supaya dapat mendukungmu untuk bisa belajar lebih baik. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak kepada teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.